Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pasgut Pelayang Jogja. Nah, di video kali ini aku mau berbagi cara mengatasi naga oleng. Caranya tuh gampang banget dan dijamin 100% berhasil teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman simak videonya sampai habis. Ojo lali subscribe, komen, like, terus di-share video ini. Nah, jadi teman-teman di video kali ini tuh yang kita bahas tentang naga oleng. Ya, kita tahulah kalau bikin layang-layang naga itu bukan waktu yang lama, udah menguras waktu, tenaga, dan tentu juga kantong. Setelah layangannya jadi, kita coba ternyata masih ada masalah, masih oleng, nggak bisa stabil. Nah, itu hal biasa teman-teman. Jadi setiap pelayang, hampir semua pelayang juga pasti pernah ngalamin kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang baru belajar, bingung caranya kenapa naganya oleng dan segala macam. Nah, di sini aku mau berbagi pengalaman teman-teman. Hal ini juga aku pernah ngalamin. Nah, jadi waktu dulu belajar pertama kali, nagaku tuh juga kayak gitu. Terus coba cari-cari tahu, akhirnya aku coba caranya dan berhasil. Nah, jadi buat teman-teman yang baru belajar, nggak usah patah semangat, nggak usah menyerah. Yang penting berusaha. Nah, oke teman-teman, ini yang mau aku bahas tuh tentang naga yang nggak bisa stabil. Jadi walaupun angin besar, dia tuh tetap oleng. Nah, sebelum ke caranya tentu kita cari tahu dulu penyebabnya teman-teman. Nah, jadi biar teman-teman nggak bingung juga kalau pas kebetulan layangannya itu oleng atau belum stabil. Nah, dan teman-teman langsung bisa ngatasinya. Nah, sekarang kita cari tahu penyebabnya teman-teman. Nah, jadi kenapa penyebabnya layangan naga itu oleng? Jadi walaupun angin besar, itu layangannya tetap goyang, nggak bisa stabil. Nah, dan bentuknya seperti ini. Coba aku gambarin aja teman-teman. Nah, di sini misal ini bagian kepala naga lah. Wes. Nah, terus ini kepingan, ini gini. Nah, terus gini. Naganya itu di bagian belakang kepingannya tuh nggak mau terbang. Nah, itu jadi penyebab utama layangannya tuh nggak bisa stabil. Atau bagian kepingan ini tidur. Nah, tidur gini teman-teman. Itu jadi aerodinamisnya, angin keluar sama masuknya itu nggak ada. Anginnya itu nggak bisa, anginnya itu terlalu banyak dibuang sama kepingannya, jadi nggak bisa terbang. Sebenarnya kepingan naga itu posisi yang benar tuh gini, kelihatan nggak sih? Bentar. Nah, ini tuh gini. Nah, kalau terlalu tidur itu tuh angin untuk nerbangin layangan tuh nggak ada, jadi angin masuk terus langsung dibuang, jadi nggak ada yang nampu untuk nerbangin. Jadi posisi, nah kalau posisi layangan kalian seperti ini, nah itu nggak bakal naganya tuh oleng. Jadi posisi benernya tuh gini ya teman-teman. Jadi sedikit miring ke bawah. Nah, jadi ini angin ke sini terus dibuang. Jadi ada yang masuk untuk nerbangin, terus sisanya itu dibuang. Nah, kalau seperti ini posisinya, itu tuh angin los, jadi cuma gini, lewat. Nah, jadi kepingan itu nggak ngangkat. Jadi posisi naga kalian tuh ya seperti gambar ini tadi. Nah, misal di sini ini agak tegak, terus ke belakang ini yang nggak dapat angin ini dia tidur. Jadi naga ini gini teman-teman. Itu misalkan 5 keping aja yang di belakang itu tidur. Nah, itu tuh goyang. Itu pengaruhnya sampai depan. Tapi kalau yang depan itu yang kayak gitu 5 keping atau 10 keping itu nggak masalah, karena yang di belakang itu masih mampu ngangkat, dia tetap stabil. Nah, tapi kalau 5 keping aja yang bagian belakang itu seperti itu tidur, nah dia tuh nggak bisa stabil, itu pasti goyang. Nah, kejadian ini tuh biasanya antara 5 keping sampai 20 keping, bahkan ada yang hampir separuh. Nah, jadi gitu tadi teman-teman, penyebabnya itu layangan naga bagian belakang itu kepingannya nggak dapat daya terbangnya atau aerodinamisnya itu kurang. Jadi terlalu banyak buang, nggak ada angin masuk yang untuk nerbangin. Nah, jadi cara ngatasinya gimana? Padahal udah diganti ekor, tetap nggak bisa.
diganti ekor kerucut nggak bisa, diganti lembaran juga nggak bisa. Nah itu caranya itu gampang banget teman-teman. Cara mengatasi naga oleng ini gampang banget teman-teman, dijamin 1000% berhasil. Apakah harus dibongkar total, ronce ulang? Itu nggak perlu, itu cuman buang-buang waktu teman-teman. Jadi pertama teman-teman itu lihat dulu, terbangin dulu layangannya, dilihat. Nah terus dihitung berapa yang kira-kira kepingannya itu tidur, yang posisinya gini. Nah ini tuh biasanya tuh 20 keping itu agak gini, semakin ke belakang tuh semakin tidur. Nah teman-teman coba hitung dulu berapa, misalkan 5 keping atau 20 keping, itu dihitung dulu. Nah setelah dihitung ada berapa keping, itu gampang banget caranya. Nah setelah ketemu hitungannya itu teman-teman, apakah harus dibongkar semuanya? Itu nggak perlu. Jadi sesuai kebutuhan aja, misalkan 5 keping ya kalian otak-atik aja yang 5 keping. Nah misalkan kalian amati dulu tuh, jadi yang bentuknya. Nah jadi kalau misalkan bentuknya tegak seperti ini atau yang tidur banget, itu kalian lihat dulu. Nah misalkan cuma 5 keping, ya gampang aja teman-teman, dilihat tidurnya. Nah kalau misalkan enggak terlalu tidur gini, nah ini kalian bongkar tali yang atas ini teman-teman, yang bagian belakang, yang bagian apa namanya bermasalah itu. Nah kalian bongkar tali yang atas ya teman-teman, jangan yang kanan kiri. Nah ini setelah dibongkar, yang tali bagian atas ini tergantung, ini antara setengah senti sampai 1,5 senti. Nah tali yang atas ini kalian mundurin. Jadi kalau misalkan kepingannya ini cuma gini, ini kalian coba dulu 1,5 senti, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti jadinya terlalu tegak, naiknya tuh getar. Nah jadi kalian coba dulu 1,5 senti, atau kalau tidur banget ya langsung 1 senti. Nah otomatis kalau talinya bagian atas ini dimundurin kan, kepingan otomatis dia naik posisinya, jadi nggak tidur lagi. Nah gitu. Nah kalau yang itu, kalau yang antara ya 5 keping lah, itu antaranya itu teman-teman mundurin 1,5 senti atau 1 senti. Kalau yang tidur banget 1,5 senti, konyol banget kalau teman-teman bongkar sampai depan. Karena kalau ya dilihat naga kan kelihatan teman-teman. Nah nanti kita bahas juga yang untuk 20 keping. Nah jadi kalau naga itu cuma goyang olengnya gini kanan kiri, itu permasalahannya yang tadi teman-teman, bagian kepingannya itu nggak dapat angin atau nggak nampu angin, jadi dia nggak punya daya terbang. Nah kalau kita bongkar total semua, nah itu malah repot. Selain menyita waktu, ya tenaga juga lah. Terus belum tentu kita ronce ulang bagian total itu semua, kita bongkar total, kita tandain lagi dari awal. Itu belum tentu layangannya kita benar. Karena masih ada apa namanya? Nah, masih ada kemungkinan malah roncenya yang lain itu ikut geser. Yang repot itu kanan kiri. Kalau cuma kepingan tidur itu gampang banget caranya itu teman-teman. Nah yang repot itu kalau terus gantian yang kanan atau yang kiri yang lebih panjang, karena dia akan jatuh, kan kelihatan tuh. Tapi kalau olengnya gini, nah itu penyakitnya udah 1000% karena kepingan tidur. Tapi kalau banting, nah itu jelas kanan kiri ada yang beda, roncenya itu ada yang nggak sama. Nah terus kalau yang 20 keping gimana, atau 20 keping lebih. Nah itu caranya sama teman-teman, cuma itu kalian bisa ambil biasanya tuh kalau yang 10 keping ke depan lah, jadi 10 keping ke belakang, 10 keping paling belakang, 10 keping gini. Nah terus ini yang ke depan, ini yang ke 20 ke depan. Nah itu tuh nggak terlalu gini.
Nah itu bisa kalian coba yang di atas itu dimundurin dulu setengah senti, 10 keping. Nah terus kepingan 10 keping yang ke belakang itu kalian bisa tambahin 1 senti. Nah jadi gitu teman-teman, kalau nambah itu jangan banyak-banyak dulu. Karena ini cuma sekedar cerita. Ini sekedar pengalamanku waktu pertama kali bikin. Nah waktu itu aku bikin, itu udah aku benerin, posisinya udah terbang semuanya. Nah terus ini sih zaman ini aku telaten bos. Terus aku bongkar meneh, aku uji coba jarak. Nah terus waktu itu aku mundurin yang berapa ya, sekitar 10 keping lah. Aku mundurin 2 cm. Terus yang paling belakang-belakang entah berapa keping aku lupa, itu aku mundurin coba 2 cm setengah, 2,5 cm. Nah itu tuh jadi naganya tuh ngentrok gini teman-teman. Nah itu, nah untuk yang naga ngentrok ini aku sendiri belum berani memastikan karena memang talinya atau posisinya itu terlalu ke belakang gini, kepingan bagian belakang itu terlalu gini. Nah ini aku belum memastikan, cuma dulu aku pernah nyoba yang kepinganku itu tak mundurin segitu tadi, terus sama yang lebih tegak. Nah itu jadi hasilnya pas angin besar kepinganku langsung gini. Nah tapi ini belum 100% bener ya teman-teman, karena aku sendiri kalau untuk ngentrok itu belum tahu persis penyebabnya. Cuman pas kebetulan punya aku itu kayak gitu, jadi aku rubah jaraknya. Jadi pas yang waktu pas bener itu tuh kena angin besar, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi begitu aku mundurin lagi itu, nah itu angin besar, dia langsung gini. Nah ini cuma kemungkinan, jadi kalau nambahin itu nggak usah banyak-banyak. Jadi posisi yang bener kepingan itu pokoknya gini. Gini. Nah, enggak gini, enggak gini. Apalagi sampai gini. Ini udah posisi jelas-jelas enggak bener. Nah, jadi posisinya gini, teman-teman. Makanya teman-teman aku bilang jangan terlalu banyak-banyak dulu. Jadi gini, misalkan kalian posisi yang aku kasih tahu tadi itu kurang bener, itu masih tidur. Nah, itu tinggal ditambahin sedikit lagi, setengah senti. Jadi kita kan daripada kita bongkar semua, itu buang-buang waktu jelas. Mending kita ulangi paling maksimal 2 kali kalian ngulangin. Misalkan masih kurang stabil dan posisinya masih kurang bener kepingannya itu, nah kalian tinggal tambahin dikit lagi. Itu kalian bongkar ini 2 kali, itu masih lebih cepat daripada kalian bongkar semuanya, dan belum tentu naiknya itu bener. Nah jadi gitu tadi semuanya teman-teman, kita mainan naga walaupun kita udah sering bikin, ya masihlah sering ngalamin hal-hal kayak gitu. Dalam hal pernagaan, dolanan nogo itu hal yang biasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar itu nggak usah patah semangat, nggak usah menyerah. Yang penting pelajari dulu naganya. Jadi penyebabnya, oh kalau gini tuh apa, oh kalau gini tuh apa. Nah itu teman-teman harus juga belajar. Jadi waktu nerbangin kalau ada masalah itu nggak bingung, teman-teman bisa langsung ngatasinya. Nah jadi poinnya ini ngono teman-teman. Bagian tengah untuk nampung angin, bawah buang. Jadi makanya semua layangan posisinya gini. Nah kalau misal layangan 2 dimensi, misal 3 dimensi atau layangan aduan pun sekalipun, itu dia punya daya buang bawah. Mungkin kalau layangan lain tambah kanan kiri sini bisa buang. Nah tapi kalau naga itu kan ada benangnya, jadi dia buangannya itu ke bawah, cuma di bagian bawah. Jadi kalau selama ini posisinya benar, naga itu nggak mungkin oleng. Tanpa ekor pun bisa terbang teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ekor membantu keseimbangan, memang membantu. Jadi naga pun posisinya gini, itu bisa stabil, ekornya besar, panjang, dia bisa stabilin. Nah tapi kalau posisi kepingan kalian benar, itu nggak perlu ekor pun terbang, itu bisa terbang.
Jadi gitu tadi ya teman-teman, bukan yang kanan kirinya. Nah karena kalau kanan kirinya kita otak-atik salah-salah malah jadi olengnya banting. Itu jelas tali roncenya itu panjang sebelah, itu pasti. Jadi kalau layangan masih olengnya gini, ya udah aku jelasin semuanya teman-teman. Tapi kalau banting, jelas bantingnya ke kiri terus atau ke kanan terus, nah itu pasti panjang sebelah. Nah wis ngono mau teman-teman, cara mengatasi naga oleng dijamin gampang, 1000% berhasil, pasti berhasil. Teman-teman kalau yang naganya masih oleng, tinggal praktekin yang cara yang udah aku jelasin tadi, wis dicoba, kuwi mesti berhasil. Itu tak jamin. Nah ya udah gitu dulu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, share videonya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar naga atau pengen lebih mengerti soal naga. Ya wis gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun sanget.